ada beberapa public figure ya yang kemarin sempat diperiksa karena menjadi brand ambassador-nya. salah satu mereka mengiklankan Kan. game itu kan begitu. Nah, sehingga di mindset mereka kalau saya deposit misalkan hanya 100.000, sedangkan yang dijanjikan oleh game ini saya bisa menang sampai 10-20 juta, maka nggak ada masalah, kan seperti itu. Halo sahabat KTV, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Kupas Hukum. Disinilah kita akan mencoba untuk mengorek-orek atau belajar terkait hukum. Kali ini topiknya soal judi online. Di sini telah hadir Kasubsi Tindak Pidana Umum. Siap. Kejaksaan Pamekasan. Siap. Selamat datang di studio kami, Mas. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang di KTV ya. Oh iya. Ya, terima kasih. Lebih suka dipanggil siapa nih? Saya Sandi. Sandi, Nama lebih panggilan suka Sandi. dipanggil Sandi. Iya. Oh iya. Kayak semacam mantan wakil itu Capres Oh gitu. Prabowo 2019. Sandiaga Uno. Oke. Iya. Iya, berbicara soal judi online itu sebenarnya seperti apa sih kategori-kategori judi online itu? Oke. Kalau kita mau membahas tentang judi online, kita perlu tahu dulu yang dimaksud judi itu apa. Oke. Ya. Jadi judi itu sebenarnya sudah ada di KUHP, yaitu di pasal 303. Di situ disebutkan di ayat 3 ya, di situ disebutkan bahwa yang dimaksud dengan judi itu adalah tiap-tiap permainan yang pada pokoknya memperoleh keuntungan dengan cara untung-untungan atau untung-untungan. Jadi berdasarkan keberuntungan atau pemainnya yang mempunyai keahlian atau kemampuan. Begitu. Nah, terhadap perlombaan maupun pertandingan juga termasuk di dalamnya. Nah, jadi itu dulu yang perlu kita ketahui tentang judi. Nah, berkaitan dengan judi online, itu perlu kita juga ketahui berdasarkan definisi dari judi itu sendiri, ya, tiap-tiap permainan, maka permainan apapun yang di situ ada untung-untungan dan kita mengeluarkan sesuatu untuk untung-untungan itu dan belum tentu kita menerima feedback dari permainan itu, maka itu termasuk dalam judi. Online-nya itu berkaitan dengan ya sekarang gadget, permainan online. Ya, sehingga mau di laptop, smartphone, selagi ada dengan definisi, termasuk dalam definisi itu bisa dikatakan judi online. Berarti Itu. permainan untuk mendapatkan sesuatu yang itu belum pasti. Betul. Belum pasti. Cuman sekarang permainannya ini karena judi online adalah permainan yang online. Betul. Apakah ini apakah harus mengeluarkan sesuatu baru dimaksud dengan ikut judi online? Contoh, untuk memainkan sesuatu saya harus mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkan hal itu, walaupun itu untung-untungan, atau tidak perlu mengeluarkan sesuatu tapi itu juga masuk kategori judi online. Oke. Yang kita tahu ya secara awam, judi itu kan kita bicara judi konvensional dulu. Oke. Kita kesampingkan judi online dulu. Oke. Ya. Jadi judi yang konvensional atau judi yang sudah ada sejak lampau ya. Biasanya itu kan mainnya kan di kasino dulu ya. Sempat ada di Indonesia, cuma sekarang sudah tidak ada. Saya pernah ada di depannya cuman. Oh gitu. Waktu ke Singapura waktu itu. Saya cuma nonton. Oh, nonton ya. Kasino Dono Indro. Ya, jadi siap. Nah, jadi seperti itu. Dulu ada namanya judi kasino, dulu ada togel gitu ya. Nah, jadi orang mengetahui bahwa itu judi atau tidak ketika saya mempunyai uang membeli sesuatu dari situ, anggaplah togel ya. Biasanya kita tahu kan 2 angka, 3 angka, 4 angka kan begitu. Saya mau beli 2 angka nih, harga 1.000. Angka yang saya mau pilih itu 3 dan 5 misalkan, seperti itu. Nah, saya memberikan sesuatu, yaitu apa? Uang saya. Saya perbelikan itu, nomor itu, saya dapat nomor 35 itu tadi. Akan tetapi dalam prosesnya
apa yang saya keluarkan belum tentu itu kembali, dan kemungkinan tidak mungkin kembali lagi begitu ya. Jadi misalkan nanti yang keluar ternyata nomornya 78 gitu, artinya uang 1.000 saya itu kan sudah hangus, sudah hilang. Nah ketika saya mendapatkan nomor yang saya mau dan itu keluar, nah itu misalkan itu nanti di 10 kali lipat ya dari uang 1.000 gitu. Jadi dapatnya 100.000 gitu. Tambah besar bisa 1 juta, bisa 10 juta, dilipat gandakan seperti itu. Nah, samalah seperti itu. Kalau boleh saya potong? Iya. Berarti memang persyaratannya harus ada yang dikeluarkan. Harus ada yang dikeluarkan dari pelaku. Dari pelaku. Betul. Kalau tidak ada dikeluarkan itu tidak masuk kategori judi. Seperti apa contohnya? Contoh, sama juga kayak gitu. Tapi saya tidak mengeluarkan uang untuk mendapatkan nomor tersebut dan saya akan mendapatkan untung-untungan juga, bisa dapat 1 juta, bisa dapat 2 juta atau berapa gitu. Ketika nomor saya yang keluar gitu. Kalau itu misalkan ini masih yang konvensional yang dimaksud. Karena itu bisa terjadi. Kenapa saya menanyakan terlebih dahulu soal kategorinya, agar di sini sahabat KTV juga paham yang mana yang dimaksud dengan judi dan yang mana yang dimaksud permainan biasa. Oke. Nah, makanya saya tanya karena banyak juga permainan yang itu tidak perlu mengeluarkan uang mungkin atau apapun itu dari pelaku. Tapi dia bisa mendapatkan sesuatu dari hal itu dengan cara juga untung-untungan gitu. Oke. Kalau misalkan kita anggaplah undian ya. Undian, Kan sering tuh beli kopi saset, nanti di dalamnya tolong nanti diisi nama, alamat, nomor HP, kemudian ada 10 saset kopi dimasukkan dalam amplop, kirim ke PO Box sekian. Nanti akan dapat hadiahnya umroh begitu kan. Ya. Nah, kemudian itu dikirimlah ke suatu perusahaan yang ditayangkan mungkin di mana, di TV gitu. Kemudian dalam proses undian itu tiba-tiba muncul dia kan tidak mengeluarkan apapun. Dia membeli produk, ya kan? Di situ ditawarkan adanya hadiah berupa umroh misalnya atau mobil, motor gitu ya. Nah, dia mengikuti itu tidak judi. Itu tidak judi kalau seperti itu. Karena tidak ada hal yang dikeluarkan dari dia. Nah, dia hanya membeli produk, dia mengeluarkan uang, dia sudah dapat apa yang dia keluarkan itu produknya itu. Nah dari produk itu kemudian ada undian, entah itu berupa promosi atau itu kan marketing marketing mereka ya. Nah jadi kalau seperti itu tidak judi begitu. Siap. Kalau beralih ke online nih seperti apa? Ini kan banyak nih permainan yang sekarang yang beredar. Kalau online ya, permainan yang paling ngetop. Saya mau ke permainan aja biar lebih complicated. Kalau langsung ke kayak judi online bola apa segala macam itu kan juga banyak, itu kan lebih jelas sudah. Dia akan pegang tim apa dengan naruh sekian dengan sistemnya online itu. Banyak kan taruhan-taruhan seperti itu ya. Saya mau langsung ke game aja yang lebih complicated untuk membedakan ininya terlebih dahulu. Seperti apa? Kalau game kita kasih contoh aja game yang paling populer lah di Indonesia, Mobile Legends lah gitu kan. Nah, di game Mobile Legends itu kan kita kan apa ya, saya bukan pemain Mobile Legends sih, jadi sama juga, tapi intinya begini, ketika kita mau beli skin dikatakan seperti itu ya, atau mau beli senjata yang modelnya seperti apa di situ gitu, itu kan kita kan juga mengeluarkan uang, kita top up berupa misalkan kita top up 100.000 lah, anggaplah seperti itu ya. Kemudian dapat koin, masuk koin ke akunnya, dan akun itu tuh diperbelikan item-item lah seperti itu untuk mendukung game itu. Nah itu kan sudah ada transaksi dari pemain. Nah akan tetapi dia dapat dari transaksi itu berupa apa? Ya berupa koin itu untuk dibelanjakan. Dan itu permainannya bukan untung-untungan sifatnya. Karena itu nggak masalah. Itu tidak ada masalah. Jadi saya keluar uang, saya langsung dapat koin. Koin itu saya belanjakan lagi. Gitu. Nah kemudian yang dimaksud dengan untung-untungan, jadi seperti ini. Ketika saya top up ke suatu permainan, saya punya uang 100.000. Saya top up atau saya depositkan di situ 100.000 gitu. Nah, untuk memainkan game itu, saya harus menyisihkan dari deposit saya itu Rp1.000 sekali klik misalkan, sekali main gitu. Rp1.000. Jadi nanti saldonya akan dipotong sampai habis gitu ya.
Nah, dari uang 100.000 rupiah itu saya belum tentu dapat apapun dan kemungkinan saya tidak dapat apapun. Itu masuk Itu masuk, kayak slot itu maksudnya. itu slot. Ya, itu slot. Nah, jadi itu kan permainan yang untung-untungan. Kalau misalkan gambarnya sama satu garis begitu, Oh iya, paham. itu nanti kamu akan dapat keuntungan. Lah kalau nggak sama, itu kan tidak membutuhkan keahlian Oke. di situ. Ya kan, itu kan untung-untungan, itu komputer yang ngatur gitu loh. Karena saya pengen tahu dari sisi ininya, dari sisi hal yang dikeluarkan. Karena yang saya pahami dari sekian banyak game, memang sistem yang dilakukan biasanya itu ini contoh ya, permainan. Untuk memainkan ini butuh koin anggaplah. Butuh koin. Karena tidak akan langsung berupa uang yang biasanya berupa koin. Walaupun di judi konvensional kadang kan bukan langsung berupa uang, tapi ada koin atau apa kayak alat atau benda seperti itu. Banyak sebenarnya permainan yang menerapkan sistem koin untuk memainkan hal kayak gitu. Dan sistem koin tersebut biasanya bisa didapatkan secara cuma-cuma dari gamenya itu, atau bisa didapatkan melalui dia harus beli koin tersebut. Oke. Kalau seperti itu pasti koinnya kan terbatas. Iya, koinnya terbatas. Iya kan? Pastinya kayak gitu. Dan itu tidak akan diberikan terus oleh gamenya. Oke. Misalkan pada saat mendaftar awal, jadi pemain diberikan ada 100 koin nih. Betul. Ya kan? Untuk login pertama 100 koin. Nah, itu kan secara mekanisme game marketing itu kan untuk menarik perhatian terlebih dahulu. Oke. Ya kan? Bahwa ada game yang memberikan koin secara gratis untuk memainkan dan kamu akan memperoleh keuntungan sekian kan begitu kan. Bahasanya kan biasanya seperti itu. Akan tapi ketika koin itu habis, maka kita harus top up. Betul. Kita nggak bisa main game itu lagi kalau kita nggak top up. Kecuali nunggu gratisan lagi. Kecuali nunggu gratisan lagi, dan itu belum tentu ada. Iya, ada yang belum tentu ada, tapi ada beberapa game itu biasanya ada harian gitu. Iya, ada sebulan baru sekali gitu kan. Nah, baru misalkan per 6 bulan sekali atau per minggu, itu pun paling 2 kali 3 kali main udah selesai gitu. Oke. Ya. Nah, yang seperti itu biasanya memang awalnya untuk menarik ketertarikan dari pemain, itu biasanya akan diberikan seperti itu. Nah, lama-lama itu kan kecanduan kan. Jadi secara psikologis orang itu main judi itu kan ingin memperoleh sesuatu, kita anggaplah uang ya, uang yang singkat dan dalam jumlah yang besar. Oke. Kan begitu. Nah, sehingga di mindset mereka, kalau saya deposit misalkan hanya 100.000, sedangkan yang dijanjikan oleh game ini saya bisa menang sampai 10-20 juta, maka nggak ada masalah, kan seperti itu. Kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, konsep game yang seperti itu masuk judi atau tidak? Itu masuk dalam judi. Walaupun saya nih memainkan hanya menggunakan yang gratisan saja. Karena tidak menutup kemungkinan. Oke lah, kalau memainkan dengan koin yang banyak, yang dapatnya juga akan banyak. Konsep gamenya pasti kayak gitu. Saya mau contohkan kayak Hex Domino itu. Hex Domino itu memang bisa ditukarnya adalah sebatas hanya pulsa. Di situ koin atau apa ya, itu ditukarkannya nanti itu untuk memainkan game tersebut. Semakin besar koin yang dimainkan, yang dimiliki, akan semakin besar juga yang didapatkan koinnya. Tapi yang ditukarkan pulsa bukan koinnya, tapi dalam permainannya. Nah, kalau permainan seperti itu bisa aja kan saya orang memang pinter nih main domino. Jadinya dari yang gratis itu saya bisa mendapatkan semakin keuntungan yang sangat besar, sampai banyak punya koin, sampai main banyak banget, menang terus. Bisa aja itu kan terjadi. Hal kayak itu juga bisa dikatakan judi. Bisa aja itu terjadi, betul ya, betul. Tapi kita logikanya begini aja, Bas. Ketika ada developer game yang membuat game yang semacam itu, ya, ini kan Mas kan sudah ada di ranah multimedia kan cukup lama, ya kan, ranah teknologi kan cukup lama. Nah, kira-kira kemungkinannya besar atau tidak ketika ada developer game yang memang sudah tujuannya untuk memberikan keuntungan kepada pemain yang dengan sangat besar ketika dia berdeposit besar atau dia top up-nya besar, akankah itu juga diberikan kepada pemain yang gratisan misalkan? Kita kan bicara tentang, ini kan hal yang tidak pasti.
Oke lah Mas jago, pintar atau apa segala macam gitu ya. Tapi nanti diberikan kartunya jelek misalkan seperti itu. Sedangkan musuhnya yang lain yang top-top besar pasti kartunya lebih bagus. Karena kan algoritmanya kan seperti itu. Ya kan. Nah, ketika memang itu sudah terjadi yang seperti itu, saya rasa kemungkinan untuk menang itu kecil. Oke. Kedua, pertanyaannya apakah itu termasuk judi online atau tidak? Ya itu yang saya Selagi kita tidak mengeluarkan apapun, ya, selagi kita tidak mengeluarkan apapun, hanya berdasarkan saya main login, saya dapat koin gratis yang saya mainkan, seperti itu bisa iya bisa tidak, tergantung nanti. Karena bicara tentang tindak pidana, itu kita tidak bisa berbicara dari satu sudut pandang saja. Satu perbuatan pidana itu dikatakan suatu tindak pidana dan naik dalam tahap penyidikan maupun penuntutan, itu kan harus didasarkan dua alat bukti, gitu. Dua alat bukti. Misalkan secara sistem sudah seperti itu, oke, sistem. Tapi kami sebagai jaksa penuntut umum, misalkan, kami ragu-ragu tentang itu karena ini bukan keahlian kami untuk menentukan itu. Gitu. Kami tahu bahwa klasifikasi judi itu dikatakan adalah tiap-tiap permainan yang keuntungannya itu diperoleh secara untung-untungan. Kita tahu itu. Nah, kita bisa saat itu mengundang ahli, misalkan, ya, ahli dari multimedia informatika atau apalah segala macam itu. Nah, di situ dia bisa nanti berkomentar. Kira-kira kalau dengan sistem game yang seperti itu, kemudian keuntungannya juga diperoleh dari hal yang tidak dibayarkan di awal, itu termasuk judi atau tidak? Nanti dia akan berpendapat. Nah, dari hasil pendapat itu bisa kita tarik menjadi alat bukti pertimbangan ahli, keterangan ahli di situ. Nah, misalkan ahli menyebutkan itu termasuk dalam judi. Karena apa? Karena dalam misalkan dalam unsur pasal judi itu tidak dikatakan bahwa seseorang itu harus mengeluarkan sesuatu terlebih dahulu baru dikatakan judi, misalkan. Berarti itu tidak harus mengeluarkan misalnya. Yang benar harus mengeluarkan sesuatu atau tidak sebenarnya? Yang benar itu ketika selama ini dalam proses kami, pengalaman kami, ya, di Pamekasan, kemudian di beberapa tempat tugas kami sebelumnya, ya, saya pribadi rata-rata mengeluarkan dulu. Tidak ada yang gratis, ya, dalam arti tidak ada yang gratis. Itu kasus yang terjadi. Yang kami maksud itu untuk mengetahui realnya seperti apa sebenarnya. Itu sebenarnya harus mengeluarkan terlebih dahulu atau tidak? Pendapat saya pribadi harus dulu. Harus keluar dulu. Di mata hukum, kalau di mata hukum harus mengeluarkan terlebih dahulu atau tidak? Nah, kembali lagi, Mas. Maksudnya begini. Kita tidak bisa melihat suatu peristiwa pidana itu ketika bahwa yang A dan B itu benar dan salah, yang A salah, yang B benar, gitu. Maka kami harus mencari pendapat-pendapat dari pakar-pakar yang lain, seperti itu. Salah satunya yaitu misalkan ahli dalam bidang informatika, game, developer game atau apa segala macam lah yang ada di situ. Berarti ada juga kemungkinan yang sangat besar orang yang memang suka main game aja kesehariannya dan dia bisa mendapatkan banyak keuntungan dari situ, itu bisa juga disebut dengan orang yang berjudi. Selagi keuntungan itu diperoleh secara untung-untungan, saya rasa iya. Walaupun dia sebenarnya konsen utamanya bukan untuk mendapatkan sesuatu hal tersebut, gitu. Tujuannya apa? Hanya untuk have fun, main game aja, gitu. Dalam tindak pidana itu, Mas, ketika seseorang gitu dikatakan bersalah atau tidak, itu kan pasti di persidangan. Ketika itu diduga atau tidak diduga, itu masih proses. Itu kan masih proses, ya kan, masih proses. Nah, dari situ kita bisa melihat ada niatnya atau tidak. Niatnya dia bermain game itu apa dulu nih? Gitu. Berarti ini juga menyentuh sama keniatnya itu. Ada mens rea di situ, Mas. Ada mens reanya. Ya, pembuktiannya kalau niat kan sulit, ya. Memang sulit. Makanya kita diperoleh dari beberapa alat bukti yang lain. Misalkan saya main, saya nggak tahu nih game apa, gitu ya. Saya nggak tahu game apa, dan memang saya memperoleh keuntungan di situ, dan keuntungan itu tidak saya gunakan misalkan, karena saya memang nggak tahu sama sekali itu.
Gitu. Kalau nggak digunakan nggak akan kena. Bukan nggak akan kena ya, maksudnya dalam arti saya tidak tahu game ini tuh endingnya tuh hasilnya tuh untuk apa sih, bisa diuangkan kah? Atau ini hanya sekedar saya untuk top up ke level yang selanjutnya kah? Atau apa seperti itu? Saya tidak mengerti nih gitu. Saya tidak mengerti, saya tidak paham. Yang penting saya main aja, saya suka sama game ini gitu. Nah, mens reanya kan nggak ada, niat jahatnya itu kan nggak ada kan. Saya bermain ini ya bukan karena saya mau mencari keuntungan untuk saya tukarkan, untuk saya mendapatkan uang cepat, mudah dalam waktu yang singkat dan banyak begitu. Nah, tapi saya main hanya untuk have fun saja. Nah, itu kita perlu dalami lagi terkait dengan hal itu begitu. Adakah bukti-bukti lain, misalkan selain alat bukti, keterangan saksi, ahli, surat, ada petunjuk, ada keterangan terdakwa. Di judi online juga disebutkan di situ ada alat bukti elektronik, undang-undang ITE. Nah, dari situ kita bisa lihat, misalkan nih seseorang boleh mengatakan saya tidak mengerti, saya tidak paham gitu. Boleh dia berkata seperti itu. Tapi ketika dalam ranah penyidikan HP-nya misalkan disita, kemudian dicek di dalamnya di lab krim ya, di lab krim oleh ahli di situ, ditemukan ternyata dari akun itu sudah ditarik uang sekian juta. Dia pernah top up sekian juta, sekian ratus ribu. Itu kalau memang, mohon maaf saya potong, itu kalau memang terbukti melakukan. Tadi kan yang saya ingin diperjelas itu adalah pemisah antara kapan orang itu main game itu dimasuk dalam kategori judi, kapan mereka main game yang tidak masuk kategori judi gitu. Kalau top up kayak gitu kan sudah pasti berarti ya. Intinya kata kuncinya seperti ini. Ketika seseorang itu mengeluarkan sesuatu, kemudian dia belum tentu mendapatkan produk itu kemungkinan masuk dalam kategori judi. Kemungkinan masuk dalam kategori judi. Ya. Nah, kemudian kalau dia mengeluarkan sesuatu, dia langsung dapat apa yang dia inginkan dari game itu, koin lah, dan itu tidak dapat diuangkan dan bukan suatu keuntungan, itu tidak termasuk. Karena itu jual beli, Mas. Karena itu jual beli, betul. Ya. Karena di game kan seperti itu. Saya jual koin untuk membeli item ini. Saya jual item ini, tapi kamu butuh koin sekian. Kamu untuk mendapatkan koin sekian, kamu harus membeli koin itu seharga sekian. Kan begitu. Itu kan pemisah, Mas. Pemisah. Dalam arti bahwa game ini sifatnya itu judi atau tidak, pemisahnya kan di situ. Nah, salah satu contoh misalkan, dulu kita kenal dengan ini ya, trading ya. Sempat ya. Paham. Sempat itu ya, trading. Nah, di trading itu kan kita kan istilahnya kita investasi gitu. Tapi kita nanti disuruh milih, ini kira-kira jam sekian itu nanti tradingnya naik apa turun nih gitu. Kalau kita klik naik, ternyata turun. Udah berkurang deposit kita. Terus tiba-tiba nanti kita naik, ternyata benar naik, kita memperoleh keuntungan. Nah, itu kan untung-untungan, tebak-tebakan ya kalau kita ya. Jadi kira-kira naik atau turun, itu kan bukan hal yang pasti begitu. Nah, berarti kecuali itu juga sama judi juga. Iya, kecuali memang ada hitung-hitungan yang secara matematis seperti saham misalkan ya kan. Saham itu nanti misalkan ekonomi akan naik, akan ada siklus ini, akan ada itu, naik turunnya, itu kan ada penghitungan, ada ahli ekonomi di sana yang menghitung, membantu kita segala macam. Nah, itu tidak di situ. Nah, pemisahnya di sana sebenarnya. Jadi makanya itu berhati-hati dalam kita memainkan game. Ya. Memang game-game yang rata-rata agak mencurigakan ya, yang promosinya itu biasanya dari luar negeri atau semacam dia menjanjikan sesuatu yang memperoleh keuntungan yang besar. Nah, itu berhati-hati karena memang ada beberapa public figure ya yang kemarin sempat diperiksa karena menjadi salah satu mereka mengiklankan
game itu, kan begitu. Nah, itu bisa masuk di Undang-Undang ITE sebenarnya. Oke, kenapa saya pengen tahu jelas tadi soal kategori tersebut, karena kami juga mau mengantisipasi nih. Sebelum masuk ke soal antisipasinya adalah sejauh ini ada berapa nih perkara di kasus di judi online di Pamekasan? Sepanjang tahun 2023 ya sampai per hari ini itu ada 6 sampai 7 perkara yang kami tangani. 4 diantaranya sudah selesai, dalam arti sudah masuk ke ranah penuntutan dan sudah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga sudah kita eksekusi. Sisanya itu masih dalam proses penelitian berkas perkara. Jadi seperti itu. Itu mereka melakukan judi apa itu? Apa kasus judi online atau judi konvensional atau? Rata-rata pelakunya sudah berumur. Jadi masih konvensional. Masih konvensional. Rata-rata masih ada konvensional. Yang judi online nggak dari 6? Yang baru masuk tahap 1 ini ada, ya. Itu apa? Ranahnya nggak ada. Jadi dia itu semacam top up, deposito lah ya. Bahasanya mereka mendepositkan beberapa kali uang mereka ya secara tunai ke salah satu akun uang elektronik, ya, aplikasi uang elektronik lah di sana. Oke. Ya. Yang juga pada akhirnya semacam kayak trading yang Mas maksud ini? Bukan. Jadi uang elektronik e-money lah, e-money lah gitu. Jadi semacam Dana, GoPay seperti itu. Oh, seperti itu. Oke. Ya. Aplikasi yang seperti itu. Kemudian masuk ke game itu. Nah, dari game itu nanti untuk membeli koin, kamu bisa melalui rekening atau melalui akun itu, akun aplikasi itu, gitu loh. Nah, jadi top up nanti belinya lewat e-money itu, aplikasi elektronik, uang elektronik itu. Nah, baru nanti dia mendepositkan uang di situ. Nah, baru dia nanti satu kali klik dia harus bayar 200 sampai 400 rupiah lah, kira-kira seperti itu ya. Dalam jumlah uang yang kecil, tapi dijanjikannya keuntungannya nanti berkali-kali lipat daripada itu, gitu. Nah, ada kasus yang beberapa yang dia sampai 3-4 kali top up dalam sehari ya. Satu kali top up itu bisa 50 sampai 100 ribu. Itu. Bayangkan kalau itu setiap hari dia main seperti itu. Dia dilaporkan atau melaporkan? Melaporkan akunnya. Tertangkap tangan. Jadi ketika dia sedang bermain, kemudian ada saat itu petugas kepolisian melakukan patroli, agak mencurigakan, akhirnya diperiksa dan ketahuan dia main ternyata di situ. Gitu. Tindak kejahatannya di situ di mana? Terkait apa? Terkait orang yang bermain. Maksudnya? Ya kan pasti ada tindak kejahatannya. Persoalan itu melanggar hukum apa segala macam, itu kan pasti ada tindakan. Kenapa kok orang main judi online itu harus masuk hukum gitu? Nah, ya satu karena judi itu sudah tidak diizinkan lagi Mas, di Indonesia. Ya, sudah tidak diizinkan. Jadi makanya segala bentuk perjudian itu sudah tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, mungkin saat itu orang itu ya agak mencurigakan sehingga menarik perhatian gitu dari teman-teman kepolisian ya, sehingga diamankan, dicek, ternyata dia sedang main. Nah, disitulah dilihat, dia pakai aplikasi judi yang juga mana dari aplikasi itu dia bayarnya itu pakai salah satu aplikasi e-money itu tadi. Hukumannya biasanya berapa jeratan hukumannya? Maksimal 10 tahun. 10 tahun. Maksimal 10 tahun. Ya, juga ada dendanya juga, tapi alternatif ya, karena di bunyi pasalnya itu atau dendanya itu sekitar 25 juta rupiah. Gitu. Iya. Kenapa saya tadi ingin menspesifikkan, Mas? Menspesifikkan game seperti apa dan harus, karena takut kalau memang dia melakukan judi online, gak masalah, mungkin dilaporkan karena itu udah melanggar hukum. Tapi kalau orang yang tidak tahu, itu kan yang kasihan dalam pandangan saya. Tiba-tiba dilapor karena saya nih benci sama Mas.
Terus saya melihat ini kayaknya Mas tidak tahu nih kalau permainan yang dimainkan adalah judi online. Ini kayaknya arahnya ke judi online nih. Oke. Bisa saja saya melaporkan karena memang masalah saya memang bukan soal judi online-nya, masalah saya antara saya dengan emas. Masalah pribadi. Tapi judi online itu bisa menjadi salah satu alat untuk membalaskan dendamnya saya atau melampiaskan kemarahan saya atau kebencian saya terhadap emas. Itu yang juga kenapa tadi saya memperjelas soal itu, Mas, gitu. Gimana kalau hal itu terjadi di mata hukum, Mas? Nah, ketika memang kalau kita lihat dari kronologis yang Mas buat ya, ada 2 orang berselisih, salah satu main game online, kemudian yang satu melaporkan kan begitu. Nah, ketika memang yang main game online ini tahu bahwa yang dimainkan itu adalah judi, maka ya bisa aja kita dalam arti kita tindak begitu. Kalau tidak tahu? Nah, kalau dia tidak tahu, maka kita harus perdalam dulu. Kalau sebenarnya ternyata benar-benar tidak tahu ketika dibuktikan, tetap masuk dalam ranah hukum atau tidak? Tetap masuk. Dalam arti begini, ranah hukum kan tidak harus selalu bahwa dituntut dan masuk penjara kan seperti itu kan. Ya. Segala proses hukum kita pasti akan mengedepankan hak semua orang, itu pasti. Ya, itu pasti. Nah, nanti silahkan misalkan dilaporkan, nanti kan dari penyidik akan mencari tahu di situ. Ada proses penyelidikan dan ada proses penyidikan. Diketahui dulu apakah ini tindak pidana atau bukan. Kemudian kalau itu memang ranah tindak pidana, dicari dulu alat buktinya dan tersangkanya siapa, kan begitu. Oke. Nah, kalau memang alat buktinya cukup, maka kita siap. Oke. Saya mau contohkan saya aja analoginya. Saya nih main game, Mas. Terus dilaporkan sama teman saya. Saya memang benar-benar tidak tahu gitu. Hasil penyelidikan emas menunjukkan bahwa keterangan yang didapatkan juga dari teman saya atau apa segala macam atau dari saya dari hampian katanya lab apa tadi yang disampaikan itu? Lab cream. Lab cream itu yang dilakukan itu juga menunjukkan tidak ada depo dan tidak ada ini apa tuh namanya menarik uang. Tapi uangnya banyak udah hasilnya karena saya menang terus gitu. Itu tetap bisa dipenjarakan dari laporan tersebut. Oke. Dari laporan tersebut diproses, iya seperti tadi ya, tetap diproses dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Nah, nanti kita lihat dulu, Mas, apakah unsur judi itu sudah terpenuhi atau tidak. Seandainya unsur judinya itu terpenuhi, contoh kayak tadi kan walaupun kami tidak top up, bisa aja dimasukkan kategori judi katanya. Oke. Karena saya ini menang terus nih, Mas, menang terus apa segala macam. Untungnya banyak, tapi saya belum mengambil uang itu gitu. Kalau unsurnya nanti terpenuhi, artinya kan tindak pidana itu kan selesai, komplit gitu. Itu bisa. Tetapi kembali lagi nanti misalkan walaupun saya sebenarnya cuma main game aja dan nggak tahu bahwa itu judi. Ya, jadi nanti misalkan seperti ini. Itu bisa menjadi nanti faktor-faktor yang meringankan terhadap pelaku, ya. Ternyata dia tidak tahu tapi jumlah uangnya sudah banyak gitu. Kita bisa nanti minta dibekukan akunnya disita, HP-nya disita, nanti dirampas, akunnya dihapus, minta penghapusan akun ke Kominfo seperti itu. Nah, untuk nanti masalah hukumannya nanti kita lihat lagi apakah dia benar-benar tahu atau tidak. Kalau benar-benar tidak tahu, dia jujur atau tidak selama persidangan. Seandainya dia jujur selama persidangan, itu bisa nanti menjadi hal-hal yang meringankan dalam tuntutan dan putusan hakim. Oh, berarti tetap masuk hukum. Iya. Nah, cuman ada kemungkinan bisa diringankan. Ada kemungkinan bisa diringankan selama dia kooperatif, ya, dia membuka datanya, dia sopan dia selama di persidangan, dia jujur sama di persidangan. Maka itu akan membantu untuk dia. Bagaimana ya? Ini udah terlepas dari hukum. Mas yang bergelut di dunia hukum melihat soal itu kan banyak di luar sana orang yang memang tidak mengetahui hal kayak gitu. Kategori ini masuk judi, kategori ini tidak masuk judi. Tapi ketika dia memainkan hanya sebatas mau memainkan, tapi tiba-tiba bisa masuk ranah hukum gitu. Melihat itu seperti apa? Saya rasa ini tidak hanya tugas penegak hukum ya dalam hal ini ya. Banyak juga yang harus bekerja sama dengan penegak hukum
setidak-tidaknya kita memberikan edukasi, mungkin seperti Mas dalam hal ini ya, memberikan edukasi untuk masyarakat. Juga kita bisa langsung turun ke masyarakat ya, memberikan sosialisasi terkait dengan bahaya judi online. Nah, sehingga saya harap itu meminimalisir seperti itu. Nah, saya merasa dan saya punya keyakinan sebenarnya bahwa generasi milenial yang sudah sangat paham dan sangat kenal dengan gadget, dan sekarang saya rasa masyarakat sudah pintar ya secara intelektual ya, bisalah membedakan mana yang sekiranya berpotensi itu judi dan mana yang tidak. Karena judi ini kan sudah lama Mas, hanya platformnya saja yang berpindah kan seperti itu, dari yang konvensional menjadi online kan seperti itu. Nah, untuk itu saya mau mengajak teman-teman untuk mari kita sadar terhadap bahaya judi, karena memang sesuatu yang instan itu perlu dicurigai dan perlu diwaspadai ya, sehingga tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan, dalam hal ini judi online seperti itu. Oke. Ini kan sejauh ini yang diproses adalah pelaku, pemain. Ketika ada case itu berarti yang cuma diusut adalah pemainnya saja. Rata-rata dalam hal ini pelaku ini tertangkap tangan ya, dalam arti ketika ada personil kepolisian yang melakukan penangkapan secara langsung, diketahui orang itu main judi seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman kami, mereka tidak tahu servernya, atau kita bahasakan ininya ya, pengepulnya atau bandarnya, itu mereka tidak tahu di mana. Udah, yang penting saya ikut, saya main di situ, saya dapat keuntungan gitu. Nah, kesulitannya adalah ketika kami jaksa yang meneliti berkas perkara dalam hal ini, kami ingin ini diusut sampai akar-akarnya seperti itu kan, pasti ya. Diusut sampai akar-akarnya, bandarnya siapa, pengepulnya siapa, kemudian pemainnya siapa saja gitu. Karena kan semua unsur dalam pasal itu kan bisa dikenakan ke semua lapisan ini. Nah, tapi kendalanya adalah mereka tidak tahu bandarnya siapa. Yang penting saya beli ke pengepulnya, Pak. Nah, ketika di pengepulnya kita minta untuk didalami ke pengepulnya sudah hilang, sudah tidak ketemu, sudah tidak di tempat, sudah melarikan diri apa segala macam seperti itu. Nah, untuk judi online itu rata-rata yang kita tangani itu dari luar negeri semua. Ya, dari luar negeri yang memang mereka legal untuk melakukan itu gitu. Tapi kan di kita tidak legal. Nah, entah dapat promosi dari mana sehingga mereka tahu aplikasi itu dan mereka main di situ gitu. Sehingga yang ditindak ya mereka yang punya akun dan bermain langsung pada saat tangkap tangan itu. Gitu. Sementara seperti itu dalam prosesnya ya. Tapi kan harusnya Kominfo punya wewenang di sana untuk membatasi ketika sudah masuk kategori tersebut. Oh. Nah, jadi oke, itu servernya di luar karena memang di sana legal. Di sana di sini tidak legal, tentu kan. Contoh nih, saya sudah ada satu kasus yang tertangkap dari game A. Game A harusnya langsung di blacklist, game B harus di blacklist, game C harus di blacklist juga. Walaupun mereka mau berpindah ke game lain ya silakan gitu Mas. Rata-rata begini Mas, saya juga paham tentang hal itu. Tapi memang dalam hal ini beberapa media online saya baca, memang Kominfo saat ini kan sedang dalam proses memblokir akun-akun itu. Ya, website, aplikasi seperti itu. Mungkin karena terlalu masif dan banyak sehingga cukup kewalahan dan kerepotan. Karena dari 7 yang ditangani selama ini ya di tahun ini itu websitenya berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Jadi memang sangat beragam dan banyak sekali seperti itu. Kenapa saya menyampaikan kayak gitu? Saya
kasihan nih sama orang yang memang tidak tahu sebenarnya dia cuma cari-cari di Play Store ingin main game biasa aja, tapi tahu-taunya jatuhnya Terjebak di game. Ya, ya memang memang itu maksud saya. ya memang kita pakai smartphone, orangnya juga harusnya lebih smart tuh untuk melihat itu. Tapi kan tidak semua. Betul. Makanya jangan kita terperdaya oleh teknologi tanpa kita harus menguasai teknologi itu sendiri. Ya. Sehingga itu menjadi batasan dan pagar lah untuk kita dalam melakukan sesuatu, khususnya di media sosial, ya, di dunia digital. Kita harus berhati-hati karena game online ini juga itu memakai rekening pribadi biasanya, seperti itu. Nah, jadi perbankan itu juga biasanya terlibat, dalam arti bukan terlibat tindak pidananya, tapi terlibat dalam satu ekosistem di sana karena top up-nya bisa lewat perbankan, seperti itu. Jadi top up ke rekening ini atas nama ini kan, seperti itu. Nah, itu juga kita hati-hati ya, karena satu itu nomor rekening, kedua di sana ada data pribadi kita. Dan kita tidak tahu memberikan data pribadi itu kepada siapa. Seperti itu. Apalagi di akun-akun aplikasi uang elektronik. Itu kan pakai nomor HP. Nomor HP itu juga terafiliasi dengan NIK, nomor KK, seperti itu. Jadi memang cukup kompleks dalam dunia digital ya, seperti itu. Terakhir, apa nih yang ingin disampaikan kepada orang yang masih kecanduan banget terhadap judi online? Ini bukan soal orang yang tidak tahu main judi, tapi orang yang memang tahu bahwa itu adalah judi dan sangat kecanduan juga main judi. Apa yang ingin disampaikan? Yang pertama, segera berhenti sebelum Anda semua menyesal. Pikirkan kembali keluarga, karena ketika sudah diproses hukum, maka bukan cuma Anda semua yang menyesal, tetapi yang direpotkan juga keluarga. Apalagi rata-rata yang bermain adalah tulang punggung keluarga. Jadi melalui kupas hukum ini ya, saya harap memang benar-benar memberikan edukasi untuk masyarakat. Kenali hukum, jauhi hukuman. Siap. Wah, ini kata-kata menarik. Saya gak perlu menutup lagi nih kata-kata. Kenali hukum, jauhi hukuman. Itu saja dari saya, Said Mitahidi. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.